Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada mata kuliah Masyarakat dan Teknologi KPM 237. Saya Nur Aini Prasojo. Kali ini kita akan membahas pokok bahasan 8, yaitu teknologi genetika. Pokok bahasan 8 akan terdiri dari beberapa sub pokok bahasan. Yang pertama adalah pengantar, kedua teknologi genetika, transgenik, cloning, dan sel induk. Yang ketiga adalah kelembagaan paten, keempat etika intervensi genetik, dan saya akan akhiri dengan pertanyaan-pertanyaan reflektif. Pada bagian pengantar ini, saya akan mengquote pernyataan Menteri Pertanian Suswono pada September 2012. Beliau menyatakan bahwa beliau akan menambahkan anggaran untuk mendukung penelitian transgenik di Indonesia. Sikap pemerintah ini muncul di tengah kontroversi terhadap produk transgenik. Di satu sisi, ada perdebatan dampak positif negatif produk transgenik. Di sisi lain, alasan yang sering didengar untuk pengembangan transgenik adalah keterdesakan pemenuhan kebutuhan pangan, juga pakan dan energi dalam negeri. Sikap pemerintah ini juga mengindikasikan bahwa di masa mendatang keberadaan produk-produk rekayasa genetika akan semakin nyata di Indonesia. Produk pertanian transgenik telah menyerbu Indonesia dalam dekade belakangan ini, mulai dari kapas, kedelai, hingga jagung. Pada tahun 1998, kapas BT diuji coba di Balit Bioteknologi dan Sumber Daya Genetika Pertanian, dan pada tahun 2000 ditanam di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Impor kedelai yang diduga transgenik menjadi produk olahan semisal tempe dan tahu yang dikonsumsi sehari-hari di masyarakat Indonesia. Pada bulan September tahun 2012, Komisi Keamanan Hayati merilis benih jagung RRNK603 dan BT MON 89034 sebagai aman pakan. Jagung RRNK603 adalah benih jagung yang disisipi gen bakteri tanah Agrobacterium sp agar tanaman tahan glyphosate atau bahan aktif herbisida Roundup. Dengan meniadakan perebutan hara antara gulma dan jagung, maka biaya produksi dapat ditekan dan produksi jagung meningkat. Sementara jagung BT MON 89034 adalah benih jagung yang disisipi gen bakteri Bacillus thuringiensis sehingga mematikan larva hama penggerek batang jagung atau Lepidoptera. Dengan tahan hama, jagung tumbuh lebih baik dan berproduksi lebih tinggi. Dari pengalaman di Indonesia, selain efek positif yang meningkatkan pendapatan, ternyata produk-produk transgenik juga ditengarai mengandung risiko serius. Sehingga penanaman kapas BT dari perusahaan Monsanto dihentikan pada tahun 2003 karena alasan-alasan teknis agronomis, produksi turun, juga alasan ekonomi politik, pendapatan juga ditengarai mengalami penurunan, ketergantungan benih, dan juga ketergantungan pasar. Alasan keamanan bagi kesehatan manusia juga menjadi persoalan, kemudian juga alasan krisis ekologi yang ditimbulkan. Selain itu, ada isu juga resiko terhadap kesehatan manusia dari kedelai dan produk transgenik jagung. Dari total kebutuhan 2,2 juta ton kedelai di Indonesia, 90% dipenuhi dari impor dan dijadikan produk olahan pangan. Ini berbeda dengan di negara maju di mana sebagian besar kedelai dan jagung digunakan untuk pakan ternak. Di sebagian wilayah Indonesia, jagung bahkan dijadikan pangan pokok. Kenyataan ini membawa kekhawatiran karena dengan penegakan hukum yang lemah, tidak ada jaminan bahwa produk transgenik yang dinyatakan aman pakan untuk ternak tidak dimanfaatkan sebagai pangan manusia.
Penelitian Dwi Andreas Santosa tahun 2002 menunjukkan bahwa sebagian besar produk olahan pangan yang akrab dengan masyarakat Indonesia seperti tempe, tahu, susu kedelai cair, susu kedelai bubuk, dan cornflake merupakan pangan transgenik. Sementara dari penelitian pada tahun 2006, transgenik juga ditemukan pada biji kedelai, biji kapas, tepung jagung, tepung kedelai, bubur bayi, dan chip kentang. Pertanyaannya adalah, bagaimana pengaturan pangan transgenik di Indonesia? Pertanyaan ini dijawab melalui peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang menyatakan bahwa pencantuman kode pangan rekayasa genetika wajib untuk produk makanan olahan dengan kandungan transgenik lebih dari 5%. Namun tidak wajib untuk bahan pangan. Peraturan yang sama juga menyatakan bahwa produk olahan hasil industri kecil tidak wajib didaftarkan di BPOM. Dengan demikian, tempe dan tahu yang merupakan produk makanan olahan dengan kandungan transgenik lebih dari 5% dan dihasilkan industri kecil tidak wajib diberi label. Bila sebelumnya kita sudah bicara fakta transgenik yang ada di Indonesia, maka berikutnya kita akan bicara tentang teknologi genetika yang meliputi tidak hanya transgenik tapi juga ada cloning dan sel induk. Istilah transgenik atau GMO, Genetically Modified Organism, dan cloning sering digunakan untuk menandai suatu produk rekayasa genetika. Istilah transgenik atau GMO sering mengacu pada tanaman hasil rekayasa genetika, sedangkan istilah cloning sering mengacu pada hasil rekayasa genetika yang ada pada hewan dan manusia. Sementara istilah sel induk mengacu pada sel yang ada pada fase awal pembentukan embrio. Sel induk tersebut punya kemampuan untuk menjadi segala jenis sel, misalnya sel tulang, sel saraf, dan lain-lain. Konsep dasar rekayasa genetika berawal dari temuan Watson dan Crick pada tahun 1953 bahwa yang pertama, asam deoksiribonukleat atau yang kita kenal sebagai DNA terdapat pada semua makhluk hidup, dan bahwa yang kedua, gen sebagai suatu segmen DNA merupakan kode genetik yang spesifik yang menentukan suatu sifat atau karakteristik dari organisme. Kemudian pada tahun 1973, Cohen dan Boyer berhasil mengidentifikasi cara mengisolasi gen. Selanjutnya pada tahun 1980-an, para ilmuwan kemudian mengembangkan alat yang diperlukan untuk memindahkan gen antar organisme dan menemukan enzim untuk memotong atau membuang segmen gen dari rantai DNA. Teknik ini disebut teknologi rekombinan DNA. Dengan kata lain, para ilmuwan berhasil melakukan intervensi pada kode genetik suatu organisme. Intervensi ini ditujukan untuk menyembuhkan atau mencegah kerusakan atau penyakit ataupun memberikan suatu sifat-sifat yang dikehendaki pada suatu organisme. Mari kita kenali satu demi satu teknologi genetika. Yang pertama adalah transgenik. Per definisi, organisme transgenik adalah organisme dengan gen dari spesies lain disisipkan ke dalam genomnya untuk tujuan mendapatkan sifat tertentu yang diinginkan. Jadi, tanaman transgenik adalah tanaman yang telah disisipi atau memiliki gen asing dari spesies tanaman yang berbeda atau bahkan dari makhluk hidup lainnya. Jadi kalau silangan dalam pemuliaan konvensional dilakukan pada spesies yang sama, maka pada modifikasi genetika, silangan dapat lintas spesies atau organisme. Teknologi DNA rekombinan dapat memindahkan gen
melintasi batas-batas spesies, membentuk tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme yang memiliki karakteristik yang tidak pernah dapat dicapai dengan menggunakan teknik persilangan konvensional. Penggabungan gen asing ini bertujuan untuk mendapatkan tanaman dengan sifat-sifat yang diinginkan. Misalnya, sifat tahan suhu ekstrim, tahan kekeringan, atau resisten terhadap organisme pengganggu tanaman. Sekilas, bagaimana proses rekayasa genetika itu terjadi? Pertama-tama, dilakukan identifikasi gen yang akan menghasilkan sifat tertentu yang diinginkan. Misalnya, sifat tahan penyakit tanaman. Gen yang diinginkan dapat diambil dari tanaman lain, hewan, cendawan, atau bakteri yang kemudian diperbanyak melalui cloning gen. Pada tahap ini, DNA asing akan dimasukkan ke dalam vektor cloning atau gen pembawa DNA. Contohnya plasmid. Plasmid adalah DNA yang digunakan untuk transfer gen. Kemudian vektor cloning akan dimasukkan ke dalam bakteri sehingga DNA dapat diperbanyak seiring dengan perkembangbiakan bakteri tersebut. Apabila gen yang diinginkan telah diperbanyak dalam jumlah yang cukup, maka akan dilakukan transfer gen asing tersebut ke dalam sel tumbuhan yang berasal dari bagian tertentu. Salah satunya adalah bagian daun. Transfer gen ini dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu metode senjata gen, metode transformasi DNA yang diperantarai bakteri Agrobacterium tumefaciens, dan metode elektroporasi atau metode transfer DNA dengan bantuan listrik. Setelah proses transfer DNA selesai, dilakukan seleksi sel daun untuk mendapatkan sel yang berhasil disisipi gen asing. Hasil seleksi ditumbuhkan menjadi kalus atau sekumpulan sel yang belum terdiferensiasi, hingga nantinya terbentuk akar dan tunas. Apabila telah terbentuk tanaman muda atau plantet, maka dapat dilakukan pemindahan ke tanah dan sifat baru tanaman dapat diamati. Di sini tampak contoh produk transgenik. Ada daun tembakau yang bercahaya. Ini adalah hasil dari penyisipan gen yang memiliki sifat bercahaya dari kunang-kunang kepada tanaman tembakau. Sehingga tanaman tembakau di sini bisa bercahaya. Kemudian juga ada contoh tomat di sini yang sudah disisipi gen warna dan juga gen yang membawa sifat tidak mudah busuk. Maka jadilah produk semacam ini. Meskipun teknologi transgenik atau GMO ini amat prospektif, namun masih menyisakan beberapa pertanyaan. Pertama, apakah ada perbedaan yang signifikan antara produk alami versus GMO dalam memengaruhi kesehatan manusia atau lingkungan? Kemudian, seberapa ketat prosedur saat GMO sedang diuji? Apakah prinsip kehati-hatian diterapkan? Yang ketiga, siapa yang memutuskan kebijakan publik untuk menerima atau menolak produk GMO? Teknologi genetika yang kedua adalah klon. Klon adalah organisme yang berasal dari organisme lain melalui reproduksi aseksual. Bahan dasar klon adalah inti sel organisme induk. Semua materi genetik klon berasal dari organisme induk. Oleh karena itu, klon diharapkan benar-benar merupakan duplikat genetik induknya. Roslin Institute di Skotlandia berhasil melakukan eksperimen cloning domba. Bahan genetik domba yang dikenal dengan nama Dolly berasal dari inti sel yang telah menjadi bagian dari jaringan susu domba dewasa. Inti sel ini ditransplantasikan ke dalam sel telur domba jenis lain.
Pembelahan sel telurnya hingga menjadi embrio dilakukan dengan menggunakan sengatan listrik. Nah, domba Dolly ini kemudian bisa berhasil, bisa hidup sampai dewasa, dan juga kabarnya bisa sampai melahirkan anak Dolly generasi berikut. Tapi kemudian harus dimusnahkan karena Dolly mengandung juga beberapa penyakit. Nah, tujuan riset Roslin Institute ini untuk memodifikasi sel domba secara genetik itu dimaksudkan untuk pertama menghasilkan obat-obatan dan susunya untuk kepentingan komersial. Kemudian yang kedua, meneliti penyakit yang ditularkan secara genetik. Ini visual dari Dolly yang sudah dewasa. Keberhasilan cloning pada hewan semakin meningkatkan antusiasme para ilmuwan untuk mempelajari kemungkinannya pada manusia. Pada tahun 1990-an, 3 miliar basis genom manusia mulai dapat dipetakan. Ini artinya, secara ilmiah sangat mungkin melakukan cloning manusia dengan melakukan prosedur yang sama dengan mengkloning domba. Namun prospek cloning manusia masih menimbulkan sejumlah pertanyaan etis. Pertama, apakah bijaksana untuk menghindari proses reproduksi yang normal, yang menjamin keragaman populasi yang sehat? Yang kedua, akankah ada anggota kelompok tertentu dari populasi manusia yang cenderung mengkloning diri mereka sendiri, dan apakah mereka dari jenis orang yang patut dilestarikan? Teknologi genetika yang ketiga adalah penerapan pengetahuan tentang sel induk. Sel induk adalah sel pada fase awal pembentukan embrio dan merupakan sel yang masih dapat membelah menjadi segala macam jenis sel. Sel induk dapat dikloning untuk kepentingan kesehatan. Untuk kepentingan medis, sel-sel induk ini dapat digunakan untuk meregenerasi organ yang telah rusak, misalnya penyakit Parkinson, Alzheimer, dan lain-lain. Namun demikian, kontroversi juga terdapat pada penerapan sel induk ini. Karena sumber-sumber sel induk adalah dari embrio yang telah mengalami pembuahan in vitro, ataupun bersumber dari sel dewasa. Sebagian orang berpendapat bahwa embrio itu adalah manusia, sehingga penghancuran embrio untuk digunakan untuk kepentingan medis sebetulnya juga merupakan pembunuhan terhadap manusia. Oleh karena itu, George Bush pada tahun 2001 pernah melarang pendanaan federal untuk penelitian sel induk, kecuali menggunakan sel induk yang memang sudah ada. Kontroversi yang lain adalah kekhawatiran pada kemungkinan perusahaan komersil menjadikan embrio-embrio sebagai komoditas perdagangan untuk memasok kebutuhan sel induk. Seiring dengan ditemukannya pengetahuan-pengetahuan baru dan terapannya berupa teknologi-teknologi tertentu, termasuk teknologi genetika, mulailah muncul keinginan beberapa kalangan untuk membentuk kelembagaan sosial baru yang disebut dengan paten. Kelembagaan paten yang dimaksud di sini adalah pengaturan-pengaturan atas syarat dan hak-hak istimewa pada pihak-pihak tertentu dalam memanfaatkan temuan-temuan tadi. Saat ini hak paten diperluas menjadi hak paten terhadap gen. Namun demikian, pro kontra terhadap kelembagaan paten juga masih terus berlangsung. Sejumlah institusi yang cenderung pro terhadap kelembagaan paten seperti institusi bisnis yang mempunyai kepentingan komersial, misalnya perusahaan farmasi, dan juga institusi publik yang nirlaba seperti sebagian universitas dan organisasi-organisasi penelitian tak luput mendapat keuntungan besar dari hak paten.
Namun demikian berbeda dengan di masa lalu, Kongres Amerika dan American Medical Association pernah melarang pemberian paten karena menganggap paten ini bertentangan dengan kepentingan umum. Beberapa argumentasi terhadap eksistensi kelembagaan paten diberikan dari pihak yang pro maupun pihak yang kontra. Pihak yang pro menyatakan bahwa paten dapat berfungsi sebagai stimulus atau perangsang untuk melakukan penelitian-penelitian dan mencari penemuan-penemuan lebih lanjut. Sementara pihak yang kontra menyatakan bahwa monopoli yang ditimbulkan oleh paten lebih besar daripada keuntungannya. Mematenkan gen dan komponennya dapat memperlambat kemajuan ilmiah dengan menghambat arus informasi yang bebas. Pemberian paten juga bertentangan dengan kepentingan umum. Dari uraian-uraian sebelumnya, telah dijelaskan bagaimana ragam teknologi genetika turut berperan mempengaruhi kehidupan manusia, baik dari aspek fisik, ekonomi, sosial maupun politik. Cloning mamalia, riset sel induk, makanan hasil rekayasa genetika juga menimbulkan sejumlah masalah etika yang menyentuh beberapa masalah paling mendasar dari keberadaan manusia. Oleh karena itu, pemerintah dihadapkan pada tugas menciptakan kebijakan publik yang tepat untuk mendorong pengembangan teknologi yang bermanfaat, namun pada saat yang bersamaan juga mencegah munculnya bahaya atau risiko terburuk. Pemerintah juga perlu berjaga-jaga terhadap antusiasme yang berlebihan terhadap rekayasa genetika untuk menjawab masalah medis, psikologis, dan sosial. Diperlukan banyak kebijakan kolektif dan pandangan ke depan yang terkandung dalam prinsip-prinsip etika baru untuk memutuskan mana yang harus dikejar dan mana yang harus ditolak. Moore, yang saya kutip dari Fawlty, mencoba mengingatkan bahwa keliru untuk berpikir bahwa gen merupakan mata rantai utama atau pertama dalam rantai sebab akibat peristiwa biologis. Sejak saat pembuahan, faktor lingkungan dan faktor genetik terus-menerus saling berdialog satu sama lain untuk membentuk seseorang atau suatu organisme. Bahwa pada tingkat individu memang banyak penyakit memiliki komponen genetik, tetapi pemahaman tentang cacat genetik masih kabur. Gen dapat saja mengalami malfungsi atau bermutasi pada kondisi yang sama. Upaya memusnahkan gen-gen cacat justru berkemungkinan bisa memberikan masalah baru. Ketidaksempurnaan genetik justru memberikan bahan baku terhadap keragaman atau diferensiasi kehidupan. Untuk mengakhiri pokok bahasan teknologi genetika ini, saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan yang kita coba jawab bersama. Yang pertama adalah, bagaimana sikap kita atau Anda terhadap upaya mempatenkan gen? Yang kedua, bagaimana sikap kita atau Anda terhadap makanan GMO? Apakah ragu-ragu untuk mengonsumsi makanan GMO? Bila ragu, mengapa? Yang ketiga, sebagian besar ahli spesialis berpendapat bahwa tidak ada hambatan teknis untuk cloning manusia. Haruskah praktik mengkloning manusia dilarang dengan membuat hukuman yang berat? Jika ya, bagaimana larangan tersebut diberlakukan? Pertanyaan keempat adalah, terapi berbasis rekayasa genetika sekarang dapat digunakan untuk mengobati fibrosis kistik dan beberapa penyakit lainnya. Jika aplikasi teknologi ini tersedia, haruskah ada dukungan untuk semua terapi gen? Misalnya untuk mengobati kekurangan seperti kebotakan dini, perawakan tubuh yang pendek, dan lain-lain. Selanjutnya, siapakah yang dianggap layak untuk memutuskan apakah terapi ini harus dikembangkan dan diterapkan? Bagi banyak orang,
Debat nature dan nurture atau yang alami versus buatan telah cenderung mengarah kepada yang nature atau alami. Apakah Anda lebih cenderung mengutamakan salah satu dari kedua itu? Selanjutnya, apakah membuat dikotomi nature dan nurture ini berguna untuk mengevaluasi kontribusi rekayasa genetika dan pengaruh lingkungan? Ini adalah rujukan yang saya gunakan untuk pokok bahasan teknologi genetika. Buku utama yang bisa Anda baca adalah buku Folty yang berjudul Society Technological Change, 6th edition, chapter 8. Silahkan Anda baca. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.